Baik, berikutnya saya ke penanya selanjutnya, ada Pak Jedi yang sudah siap dengan pertanyaan. Silakan, boleh berdiri Pak Jedi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi Ustadz, pertanyaan udah terjawab semua. Tapi nggak apa-apa, saya akan mencoba bertanya juga. Al-Quran sudah menyatakan bahwa iya akan na'budu wa iya akan nasta'in, bahwa kita hanya bergantung dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berdoa, kita sudah sholat, kita sudah ikhtiar. Lagi-lagi hukumnya akan balik lagi ke situ, ke 1, 2, 3 lagi. Kalau kita bersabar. Cuman sabarnya manusia itu kan kadang sebagai manusia lemah itu kan sangat terbatas sekali, Ustaz. Kapan ya Allah doa saya terkabul? Kapan ya Allah doa saya terkabul? Kapan utang-utang saya lunas dan sebagainya? Kita bertawakal hanya bangun awal, seakan-akan kita tuh masuk ke lorong waktu. Kapan cahayanya itu terang, itu kita kan masih menunggu. Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Jedi yang sudah memberikan pertanyaan. Silakan Ustadz Ahmad Khan. Bicara masalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang banyak di antara kita yang sudah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, akan tetapi belum Allah kabulkan. Padahal kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menjelaskan ada banyak faktor yang bisa menyebabkan mengapa doa kita belum digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam kisahnya Al-Imam Ibrahim bin Adham, ketika beliau lewat di pasar Basrah, itu banyak orang-orang di pasar Basrah bertanya, wahai Imam Ibrahim bin Adham, kami sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami juga bertawakal kepadanya, tapi kenapa kok doa kami belum diijabah? Kata Imam Ibrahim bin Adham, itu disebabkan karena hati kalian mati dari 10 perkara. Itu kalau disebutin, diceritain 10 perkara nggak cukup 2 hari nih, durasi kurang. Cuman salah satunya yang pertama, dia bilang apa? Ngaku kita cinta sama Allah, tetapi tidak menjalankan perintahnya, tidak menjauhi larangannya. Ini yang satu pertama aja dulu rapiin. Bahkan kalau kita lihat lagi di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi di dalam kitab Mukhtar Ahaditsun Nabawiyah wal Hikam al-Muhammadiyah, itu Nabi mengatakan, innal abda la yuhramu rizqa bidzambin yusibu alaih. Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu bisa terhalang untuk mendapatkan rezeki. Nah, permohonan yang kita minta kepada Allah kan bagian dari rezeki. Di saat kita bisa berdoa kepada Allah saja itu udah rezeki. Jangan pakai ditanyain kapan dikabulnya. Kita bisa minta sama Allah aja itu udah rezeki. Berapa banyak orang yang kelar sholat dia kagak minta sama Allah. Padahal di dalam kitab Tanqihul Qaul Al-Hasis karangan Imam Nawawi di dalam bab keutamaan berdoa, itu dikatakan oleh Rasulullah, tarkud doa maksiyah. Orang yang meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak mau meminta kepada Allah, dikategorikan maksiat. Bahkan kalau ada orang yang ketika dia kelar sholat dia tidak meminta kepada Allah, itu malaikat di masjid dia berkata, istagnaita anillah amalaka lillahi hajah. Kalian udah ngerasa kaya, nggak perlu sama Allah, udah nggak butuh lagi sama Allah. Makanya bersyukur ketika Allah karuniakan kita bisa meminta kepada Allah, itu sudah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa penyebabnya? Sudah meminta, sudah tawakal, tapi kok belum digabul? Kata Nabi, bisa jadi disebabkan karena perbuatan dosa yang kita lakukan itu menghalangi pengkabulan doa dan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka bersihkan diri kita daripada kemaksiatan dan dosa. Perbanyak baca doa yang diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim. Apa doanya? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka insya Allah Allah berikan kemudahan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, diberikan kesempatan untuk bisa berdoa saja itu sudah rezeki. Apalagi termasuk juga dihadirkan kita di masjid ini, itu adalah satu rezeki yang luar biasa sekali. Masya Allah.